Kabar mengejutkan, apakah benar Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas terbaru? Padahal ini mempunyai catatan hitam. Apa nggak salah ini? Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, memiliki catatan penuh dengan noda, yang terakhir akan membuat jijik dengan pelatih timnas ini. Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Curaçao, ia hanya mencatat 1 kemenangan dalam 6 pertandingan sebelum dipecat pada Oktober 2021. Berlanjut di klub Adana Demirspor, Kluivert kembali gagal membuktikan diri dengan hanya mengantongi 8 kemenangan dari 20 pertandingan. Tidak cukup sampai di situ, pada 2017, laporan menyebutkan ia memiliki utang judi lebih dari 1 juta euro kepada geng kriminal. Dengan semua ini, apakah dia benar-benar pilihan tepat untuk menggantikan Shin Tae-yong? Apa tanggapan kalian? Fabrizio Romano umumkan Kluivert jadi pengganti Shin Tae-yong. Banyak fans Indonesia meragukan kualitasnya, pernah terlilit utang serta tersandung kasus judai. Akankah bisa menahan godaan mafia bola di Indonesia? Ya, Fabrizio Romano mengumumkan bahwa Kluivert ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun, banyak fans timnas meragukan kapasitas Kluivert. Pasalnya, dia baru pernah 2 kali menjadi pelatih kepala untuk tim senior. Pertama, bersama timnas Curaçao sebagai pelatih interim. Kedua, bersama klub Turki Adana Demirspor. Bersama klub Turki itu, dia dipecat setelah berlatih selama 5 bulan saja. Belum lagi ada info kalau Patrick Kluivert pernah terlilit hutang dan tersandung kasus judai sebesar 16 miliar. Akankah Kluivert bisa menahan diri dengan godaan mafia bola di Indonesia? Nggak harus nunggu sampai tanggal 12 ya untuk tahu siapa pelatih selanjutnya timnas Indonesia, karena udah dibocorin sama Fabrizio Romano, yaitu si Patrick Kluivert, teman-teman. Patrick Kluivert ini legendnya Barcelona, world class, pemain kelas dunia pada saat dia masih main ya. Tapi juga pernah dibantai sama Roma 3-0 di eranya Montella. Cuman kalau ngomongin soal pelatih, jujur aja bro, ini udah harus googling dulu baru tahu kalau Patrick Kluivert itu seorang pelatih. Maksud aku begini Pak Erik, kalau misalkan ngegantiin Shin Tae-yong ya harusnya penggantinya selevel atau nggak lebih baik. Tapi kalau diganti sama si Patrick Kluivert, Pak, aduh mohon maaf Pak, namanya Shin Tae-yong masih lebih harum dibandingkan Patrick Kluivert kalau ngomongin soal pelatih ya. Kenapa nggak sekalian yang langsung berpengalaman gitu, macam kayak Louis van Gaal, atau nggak kalau berani ambil pelatihnya Austria tuh si Ralf Rangnick, nggak malah ngambil si Patrick Kluivert Pak. Itu siapa yang ngerekomendasiin Pak si Patrick Kluivert Pak? Apa karena dia orang Belanda? Gimana guys menurut kalian si Patrick Kluivert ini bisa melanjutkan legasinya si Shin Tae-yong nggak dengan mulus ya? Atau jangan-jangan era kegelapan bener-bener akan comeback temen-temen? Coba tulis di kolom komentar ya. Masih nggak mood ini gara-gara Shin Tae-yong dipecat ya teman-teman ya. BTW yang belum follow follow ya, di follow, jangan nonton doang. Nggak salah dengar aku ini, Patrick Kluivert pengganti Shin Tae-yong. Ya, Fabrizio Romano melalui laman media sosialnya mengabarkan Patrick Kluivert dikontrak PSSI 2 tahun untuk menggantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Bahkan di konferensi pers ketika Pak Erick Thohir mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong, Pak Erick juga mengakui Patrick Kluivert salah satu kandidat untuk mengganti Shin Tae-yong. Kenapa aku heran Patrick Kluivert yang dipilih? Kalau kita lihat rekam jejaknya Patrick Kluivert, nggak ada apa-apanya juga dibandingkan Shin Tae-yong loh. Ada yang spesial kah di sini? Nggak ada yang spesial. Ditambah lagi Patrick Kluivert ini diberitakan dia punya utang sama judi sekali. 16 miliar. Pemain judi. Bahkan utang judinya itu sampai ditagih loh oleh mafia judi loh, sama mafia. Berarti calon pelatih timnas kita itu pernah berurusan sama mafia judi, pemain judi. Makanya aku bilang, nggak salah dia jadi pengganti Shin Tae-yong. Asli aku nggak habis pikir loh. 2 faktor itu aja. 1, karir kepelatihannya di bawah Shin Tae-yong masih aneh. Level Shin Tae-yong masih di atas, jujur aja. Level Shin Tae-yong masih di atas orang ini. Yang kedua, dia pemain judi, punya utang judi, pernah terlibat mafia judi. Ya udah, kita tunggu aja keputusan PSSI. Intinya, kau harus bisa loloskan timnas ke Piala Dunia. Titik, no debat, no tawar-menawar. Salam, De Matteo. Gua sih lebih rela Erik ten Hag latih timnas Indonesia daripada Kluivert. Berbahaya bung, ini dia calon pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert. Dia adalah satu legenda sepak bola dunia. Apa aja prestasi dia bersama tim-tim sebelumnya? Nothing. Bersama Curaçao, dia pernah dibantai sama tim nasional Bahrain. Banyak yang meragukan nih. Nggak kemana-mana. Walaupun memang secara filosofi cara main bolanya 4-2-3-1. Tapi belum tentu 4-2-3-1 itu mengesankan. Dan kabar beredar, ini adalah calon pengganti Shin Tae-yong. Jujur, gue agak ragu kalau misalnya Patrick Kluivert yang gabung. Walaupun dia dia Belanda, dia bisa ngomong Belanda dengan para pemain. Mending Shin Tae-yong lah. Tapi tetap aja. Karena menurut gua
sangat-sangat riskan kalau dia yang jadi pelatih tim nasional Indonesia. Sementara Louis van Gaal dikabarkan akan menjadi direktur teknik tim nasional Indonesia ke depannya. Gue lebih mending dia jadi pelatih dulu daripada jadi dirtek gitu loh. Daripada Kluivert pelatih, mending dia dulu jadi pelatih. Nanti ke depannya suruh Van Gaal cari pelatih untuk timnas Indonesia. Fabrizio Romano membocorkan siapa penggantinya Sintayong ya. Ternyata si Patrick Kluivert. Dan aku barusan baca-baca komen ya di X ya. Katanya ini orang pernah kena kasus judol ya. Dan terakhir kali dia ngelatih negara itu Kurakau kebantai 4-0 lawan Bahrain. Ini si PSSI yakinkah sama Pak Erick Thohir? Menurutku ini orang gak lebih bagus daripada Sintayong. Ini mah jatuhnya bukan upgrade ya, tapi downgrade ya. Malah penurunan menurutku. Ya kita juga gak bisa apa-apa juga sih. Ini mah udah 99% fix ya. Karena yang upload si Fabrizio ya. Udahlah kita hanya bisa berdoa lah ya buat tim nasional kita. Semoga bagus dilatih sama ini orang ya. Meskipun track recordnya nih orang bukan yang bagus-bagus banget gitu kan ya. Belum juga nyampe Korea, STY udah denger Here we go dari Fabrizio Romano. Langsung ya guys ya. Ya, Patrick Kluivert ini resmi menjadi pelatih timnas Indonesia kita ya guys ya. Saya tak kasihan banget ya di STY, cow, dia udah ngorbanin segalanya. Dan dia juga belum nyampe Korea, dia udah lihat berita Patrick Kluivert ini udah here we go ke Indonesia. Anjing, dia dapat tawaran 2 tahun ngelatih timnas Indonesia ya guys ya. Serius nanya nih gue, serius nanya gitu ya, Patrick Kluivert ini udah ngapain aja ya guys ya, prestasiin dia apa sebagai pelatih? Masalahnya gue tau Patrick Kluivert ini gitu ya, gue cuman tahu dia kabarnya nggak ada prestasinya ini pelatih ini. Player itu gue nggak berani bilang karena ngeri memancing violence gitu kan ya. Kira-kira prestasinya apa aja coy ya, coba komen guys, gue penasaran ya guys ya. Apakah dia adalah orang yang tepat untuk gantikan STY? Gue juga kagak tahu ya guys. Tapi perasaan gue jujur aja ya guys ya. Apa ini mungkin karena masih di awal aja gitu ya. Perasaan gue kayak gak enak anjing liat Patrick Kluivert. Coba komen guys, prestasinya Patrick Kluivert ini apa ya guys ya. Resmi, Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Berita ini hampir 100% valid karena langsung diposting di akun Fabrizio Romano, di mana dalam postingan akun pribadinya Fabrizio mengatakan Patrick Kluivert siap menandatangani kontrak sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kesepakatan selesai, 2 tahun plus opsi 2 tahun. Presentasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia. Tujuannya adalah mencapai kualifikasi Piala Dunia. Dan Patrick Kluivert ini memang berkeluarga negaraan Belanda dan pernah menjadi pemain timnas Belanda. Nah, kalau kalian ingat di tahun 2022 yang lalu, ketika timnas Indonesia menang melawan Curaçao, saat itu pelatih Curaçao adalah Patrick Kluivert ini guys. Dan sudah seharusnya target yang diberikan PSSI kepada pelatih baru timnas Indonesia ini itu tidak bisa ditawar-menawar lagi guys, dimana timnas Indonesia wajib lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, dari kejadian pemecatan Coach Sintayong ini mengajarkan kita bahwasanya proses itu tidak perlu ya, kita lihat aja apa lah. itu proses. Ya cukup lah ya, 2,5 bulan lagi menghadapi pertandingan penting yang akan menentukan nasib timnas Indonesia lolos atau tidak ke Piala Dunia. Jadi nggak perlu pakai proses lah. Tapi kalau aku sih pesimis guys. Kalau kalian gimana? Waduh, gimana caranya Fabrizio Romano udah here we goin Patrick Kluivert jadi pelatih baru timnas Indonesia. Gila nih, sebuah kehormatan timnas Indonesia di here we goin oleh si Maha Tahu Fabrizio Romano. Di tengah kebingungan kita semua menerima kabar ST dipecat, terus ada rumor Kluivert yang gantiin atau Van Gaal atau bahkan Erik ten Hag, tapi ternyata sudah pasti sepertinya Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas. Revolusi. Menurut kalian gimana penunjukan Patrick Kluivert? Karena yang gue tahu sih dia pernah bermasalah juga. Itulah tanggapan netizen tentang penggantinya STY Patrick Kluivert. Bahkan Patrick itu punya catatan hitam menurut netizen, menurut berita, menurut informasi. Ya mudah-mudahan ini nggak salah pilih, mudah-mudahan bukan, nggak perlu tanggal 12, ini udah tersebar nih. Gimana menurut kalian nih? Apakah setuju apa tidak? Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.